Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kita ketemu lagi guys. Apa kabarnya guys? Semoga hari ini dan selamanya kita diberikan rezeki yang melimpah ruah guys, oleh zat Tuhan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Guys, dalam hidup ini banyak sekali cara mencari rezeki. Cara mencari rezeki banyak sekali di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Di medsos, guys. Nah, kamu kan sering pakai medsos nih. Kalau aku aktif, guys. Aku ini YouTuber, ya. Jadi mengikuti perkembangan medsos, ya. Di medsos itu ada loh, guys, ya. Beliau itu Bapak Haji, ya. Itu mengajarkan, ya, dia itu dalam mencari rezeki itu ada tata caranya, guys, ya. Bagaimana tata caranya? Ya, misalkan nih ya, kita ini pengen punya mobil. Apa yang kamu lakukan? Apa guys? Ini tanganmu ini ya. Masukkan ke alat kelaminmu. Disenggol-senggolkan gitu loh ya. Lalu tempel. Tempel ke mobil itu. Ya. Ya kamu bilang apa maumu. Pengen punya mobil atau pengen memiliki mobil itu. Ya stempel aja di mobil itu ya. Jadi tanganmu ini, telapak tangan ini, senggolkan di alat kelamin, lalu ditempel di mobil. Ada yang seperti itu, ya. Bapak Haji, titik. Terus beliau juga mengajarkan lagi, guys, ya, kalau suami istri ya, suaminya mungkin yang selingkuh, mungkin ya, atau istrinya yang galak, ya. Apa yang diajarkan? Foto suami atau foto istri itu taruh di alat kelamin ya. Ada yang dijepit kalau cewek ya. Kalau laki-laki ya foto istrinya ditempelkan di alat kelaminnya gitu ya. Ya. Kalau lagi haid buat yang istrinya itu nggak dijepit guys, tapi ditempelkan di payudara ya, macam kayak gitu. Ada diajarkan kayak gitu, macam-macam orang cari rezeki guys. Beliau yang mengajarkan itu Bapak Haji ya. Haji siapa? Titik. Ada lagi caranya guys ya. Saya kasih tahu kamu. Caranya itu uang ini ya. Ditaruh ya. Di tempat yang datar lah. Ambil entong nasi itu loh ya. Entong nasi ya. Centong ya. Itu kemudian uangnya itu dikeruk-keruk sama centong itu, sama entong itu tadi. Dikeruk-keruk gitu ya. Dengan apa yang menjadi niat kamu, tujuan kamu, harapan kamu pada uang itu ya. Mengalir terus, datang terus, selalu nyumber ya uangnya ya, nggak habis-habis ya. Ya, dimanapun selalu menghasilkan uang. Wah, ada macam caranya kayak gitu guys. Ya, itu yang mengajarkan Bapak Haji titik. Oh, beliau itu punya lumayan loh, ada pengikut ya, ada orang berobat di sana juga, ada orang-orang yang minta di sana dengan berbagai keluhan dalam hidupnya ada ya. Punya rumah yatim piatu juga katanya ya. Itulah tata cara macam-macam ya orang cari rezeki ya. Ya itu disepakati sebagai kearifan lokal ya. Cara-cara seperti itu ya. Tentu saja cara-cara yang lain juga banyak macamnya ya.
dalam mencari rezeki ya. Kita bekerja, jual beli, atau bekerja ikut orang, atau ya kita bertani juga, berternak juga, iya toh, berkebun, atau kita menawarkan jasa-jasa keahlian kita, ya macam-macam kita bekerja. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi dalam bekerja. Yang ya namanya orang kerja kan yang terbaik ya, yang kita dapatkan ya, supaya ada halal, ada berkah, tidak melanggar aturan, tidak melanggar segala nilai-nilai, norma-norma positif ya yang berlaku dalam kehidupan ini ya. Bagaimanakah cara mencari rezeki ya? Mencari rezeki ya. Bagaimanakah itu caranya yang terbaik ya, agar halal, berkah, dan diridhoi oleh Zat Tuhan Allah. Bagaimana caranya, guys? Ya. Begini, guys ya. Kalau kita beragama, apa syarat untuk bisa disebut beragama? Yaitu bersahadat. Kita sahadat. Berarti kita bersaksi, iya toh? Berarti kita menyaksikan, iya toh? Paham ya di sini ya? Begitu pula dalam mencari rezeki. Ya seperti orang bersahadat itu. Kita menyaksikan, kita menjadi saksi. Begitulah caranya. Lah, sahadat itu atau bersahadat itu yang merupakan syarat untuk orang beragama, yaitu dengan cara bersahadat, adalah cara yang terbaik yang digunakan untuk mencari rezeki. Jadi kita itu menyaksikan langsung tata caranya mencari rezeki, kita menyaksikan langsung prosesnya, kita menyaksikan langsung hasilnya ya, kita menerima langsung, dalam arti betul-betul kita itu menjadi saksi, menjadi yang menyaksikan ya. Kalau kata bahasa itu sederhananya itu pelaku di situ ya. Dan berhadapan dengan apa yang kita lakukan ya. Paham ya? Atau bisa kita contohkan juga seperti orang suami istri ya. Orang suami istri itu juga nggak bisa diwakilkan ya. Artinya dia harus menyaksikan, dia harus menjadi saksi dalam suami istri itu. Oh iya, makanya seorang istri itu harus betul-betul patuh pada suami ya. Jangan sampai ingkar, jangan sampai selingkuh, jangan sampai kamu itu sebagai istri itu tidak diketahui oleh suami, tidak dapat izin dari suami, itu jangan sampai ya. Bahkan kalau suami istri itu lagi sibuk banget, nah itu juga nggak bisa diwakilkan. Harus dilakukan sendiri ya. Lagi sibuk banget itu loh, sibuk banget. Lagi sibuk banget suami istri ya. Ada kesibukan banget. Jadi itu juga nggak bisa diwakilkan hubungan itu ya. Hubungan suami istri nggak bisa diwakilkan ya. Betul-betul menjadi saksi, betul-betul menyaksikan, betul-betul dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Begitu pula cara mencari rezeki, ya seperti itu. Itulah cara yang terbaik, ya. Paham ya? Kemudian bagaimanakah ya ajaran suci mancing ikan mengajarkan dalam mencari rezeki yang terbaik? Gimana tata caranya? Nah, ini dengerin guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Kenapa demikian? Satu, ya. Pemancing ikan ya selalu memegang erat-erat
Joran pancing. Itu satu. Alat utamanya joran pancing itu selalu dipegang erat-erat. Dipegang sendiri, tidak diwakilkan. Ya. Inilah tata cara mencari rezeki yang terbaik. Tanpa diwakilkan. Oke. Kemudian di dalam ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham? Jadi pemancing ikan itu ya dia harus mencari umpan dulu, menyediakan umpan dulu sebelum memancing ikan. Sebanyak-banyaknya dia bisa mendapatkan umpan. Nah, paham ya? Lalu semua umpan itu dilempar untuk ikan. Itulah tata cara mencari rezeki yang terbaik. Jadi semuanya itu dilakukan sendiri, tidak diwakili. Paham ya? Di sini dapat dimengerti ya? Nah, oke guys, kita lanjutkan lagi. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Strike. Oke ya, paham guys ya? Jadi guys, ya. Dalam mencari rezeki itu, ya. Setelah kamu memegang erat-erat jorannya langsung, setelah menyediakan umpannya langsung, kamu melempar umpannya langsung, umpan itu kamu strike langsung. Semuanya tidak diwakilkan. Dilakukan sendiri. Inilah cara terbaik mencari rezeki. Kamu disaksikan oleh dirimu sendiri. Ya. Kamu sebagai pelaku sendiri. Ya. Jadi di sini ada was-was itu nggak ada, rasa khawatir ini nggak ada, nggak jelas sumbernya ini juga nggak ada. Jadi kepastian itu ada, halal. Paham guys ya? Nah, sudah berapa tadi? Lalu saya tunjukkan lagi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, nah ini yang penting. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sedalam-dalamnya lautan, dasar masih bisa ketahuan. Tapi sedalam-dalamnya hati, tak ada yang mengerti. Gimana guys? Saya ulangi guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sedalam-dalamnya lautan, dasar pasti ketahuan. Tapi sedalam-dalamnya hati tak ada yang mengerti. Gimana guys? Iya. Gimana guys? Iya. Jadi begini guys ya. Yang dimaksud ajaran suci mancing ikan yang mengajarkan yaitu sedalam-dalamnya lautan, dasar pasti ketahuan, tapi sedalam-dalamnya hati tak ada yang mengerti. Paham guys? Itu maksudnya adalah dalam kita mencari rezeki, itu pastikan kamu tahu ya, tahu sumbernya, kanan kirinya, atas bawahnya. Itu pastikan kamu mengetahui, kamu bisa mengukur dan kamu bisa memutuskan itu halal atau tidak, sah atau tidak, baik atau tidak. Paham ya? Dan kemudian kamu melakukan dalam mencari rezeki itu apabila melibatkan yang lain dari kamu, yaitu antar manusia, ya toh, atau dengan barang sekalipun, pastikan kamu tahu juga dari mana asal-muasalnya, gitu loh ya. Sumbernya kamu juga harus tahu. Jadi tidak ada yang bisa dilewatkan dalam hari ini, ya. Paham ya? Yang penting untuk mewakili agar kamu bisa tahu semuanya itu, apa yang digunakan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Nah, jadi untuk mengetahui segala sumber itu, untuk mengetahui segala kanan kiri, atas bawahnya dan sekitarnya, dan juga kita berhadapan dengan siapa itu, yang penting itu yang kamu pakai itu mata. Karena dengan matamu yang kamu pakai itu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham guys? Itulah tadi tata cara mencari rezeki ya. Yang kita ketahui ya. Dari banyak cara mencari rezeki ya. Dari orang yang pintar ya. Katanya sesuai dengan apa itu nuansa kearifan lokal ya. Tadi ya. Ada yang dipegang alat kelamin. Ada yang foto sentuh di alat kelamin, dicepitkan alat kelamin, ada yang pakai entong, uang digaruk-garuk, atau cara-cara yang macam-macam yang lainnya di luar itu banyak kan? Tapi di sini kita memakai cara yang terbaik, yaitu bisa gunakan cara seperti orang beragama, yaitu bersahadat, menyaksikan langsung, menjadi saksi langsung, atau sebagai suami istri ya. Tidak bisa diwakilkan kan, itu langsung, semuanya diketahui, semuanya harus ada izinnya, ya toh. Atau yang berikutnya seperti mancing ikan. Wah, mancing ikan itu banyak sekali tadi yang saya sebutkan dalam ajaran suci mancing ikan, tapi intinya adalah kamu itu jadi pelaku langsung, ya. Ajaran suci mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Jadi apa yang ada dalam mancing ikan itu, aktivitas apa itu, kamu harus tahu, harus kamu lakukan dalam mencari rezeki. Karena itulah yang terbaik. Ya, menjadi pelaku langsung. Ya, apalagi matamu dipakai lah, itu sebagai yang utama terdepan ya. Untuk bisa menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, mencari rezeki apapun, ajaran suci mancing ikan mengajarkan matamu dipakai ya. Karena dengan memakai mata bisa menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Oke guys, itulah cara mencari rezeki ya. Yang kita sudah sampaikan di konten video ini ya. Lalu video ini pakai judul apa? Judulnya gini judulnya. Judulnya gini guys. Mancing ikan memegang erat-erat joran. Ya itu aja judulnya ya. Karena tanpa diwakilkan ya, langsung memegang erat-erat joran itu sendiri ya, tanpa wakil ya. Betul ini ya. Cara cari rezeki ya kayak gitu sebaiknya. Mancing ikan dengan memegang erat-erat joran. Oke ya. Mancing ikan dengan memegang erat-erat joran. Itu judul konten kali ini guys. Mancing ikan dengan memegang erat-erat joran ya. Mancing ikan dengan memegang erat-erat joran ya. Oke guys, kalau ada salah-salah kata dan tindakan saya, ada salah, ada khilaf, ada dosa dalam membuat konten video ini guys, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan sehingga tidak menghadirkan gesekan atau singgungan atau rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, semuanya tidak ada guys. Oke guys ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dalam pembuatan konten video ini saya memohon maaf, mohon saya dimaafkan. Guys, aku boleh ngomong dikit? Selalu guys, tradisinya ngomong dikit. Tadi udah ngomong banyak ya, sekarang ngomong dikit ya. Ngomong apa ya guys ya? Gini guys, ya. Mancing ikan, ya. Mancing ikan nih ya. Atau kita anggap aja dalam mencari rezeki ya. Ini guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lempar umpan
ya lempar. Tapi pastikan itu umpanmu sendiri. Lah, kita kira begitu guys ya. Jadi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lempar umpan ya lempar. Tapi pastikan itu umpanmu sendiri. Paham ya guys ya? Artinya gini guys. Kalau kamu mengadakan suatu kegiatan ya, suatu pekerjaan ya, mencari rezeki ya. Kamu ada kan peralatan atau modal kan. Nah, itu pastikan punyamu sendiri. Maksudnya di sini tuh punyamu sendiri tuh kamu tahu tentang kehalalannya. Baik buruknya kamu harus tahu. Ya. Jangan sampai ini masih remang-remang, abu-abu, lalu kamu lempar ke pasaran, kamu transaksikan jual beli, jangan sampai. Kurang lebih seperti itu. Supaya berkah, supaya diridhoi. Supaya halal itu ada. Paham ya guys? Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lempar umpan ya lempar. Tapi pastikan itu umpanmu sendiri. Paham ya guys? Gimana guys? Wabillahi taufik wal hidayah. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini joran pancing red shark guys. Red shark. Supaya kamu tahu ya. Joran pancing red shark ini bagus sekali, kuat sekali untuk mancing di sungai, di laut. Panjang banget ini ya. Supaya kamu tahu bahwa mancing ikan itu, joran pancing itu cukup satu orang satu joran pancing. Tidak boleh lebih. Itu aturan bakunya ya. Kamu kalau dalam agama, kamu memegang lebih dari satu, itu namanya apa? Syirik, musyrik. Paham ya? Syirik, musyrik, bid'ah, fatal. Oke guys, begitu pula dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki, joran pancing yang cuma satu ini, pegang langsung erat-erat ya. Kamu sendiri yang memegang, tidak boleh diwakilkan.